Halo, perkenalkan nama saya Ilham Haikal Akbar. Nomor induk mahasiswa 240201020815. Mata kuliah Business Intelligence kelas MJ807. Hari ini saya akan memberikan presentasi tentang Business Intelligence versus kualitas produk, menakar penentu utama keunggulan kompetitif perusahaan modern. Ini untuk mata kuliah Business Intelligence UTS semester ini. Baik, saya mau bukaannya dulu, buku materinya. Oke. Struktur inti masalah dari Business Intelligence versus kualitas produk adalah pertama, di dunia bisnis modern itu mengalami digitalisasi yang masif dan itu mendisrupsi pasar. Dua pendekatan strategis yang menonjol itu adalah Business Intelligence dan kualitas produk. Business Intelligence itu mengambil efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi dengan data yang diambil itu lebih efisiensi dalam mengambil keputusan inti dari itu. Sedangkan untuk kualitas produk, yang namanya produknya makin bagus, orang pasti mau balik lagi. Jadi itu meningkatkan nilai loyalitas. Secara jangka panjang itu cukup oke. Jadi meningkatkan loyalitas karena produknya oke, orang udah coba, oh ternyata oke nih, yaudah dia datang lagi. Nah, Business Intelligence itu dipandang sebagai alat strategis karena dia itu mampu meningkatkan efisiensi operasional terus dia itu memberikan wawasan pasar secara real time, terus mendukung keputusan cepat yang akurat karena basicnya data tadi ya, lebih efisiensi untuk operasional karena dia lebih tahu, terus pasar seperti apa itu lebih real time. Tapi dengan keunggulan itu nggak menjamin proyek Business Intelligence itu selalu berhasil. 60 proyek Business Intelligence itu gagal. Kenapa? Karena satu, kualitas datanya buruk. Jadi kan karena keputusan yang diambil berdasarkan data, ketika datanya buruk, ya hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan. Terus budaya organisasi belum siap. Gimana kita bisa memakai Business Intelligence dengan baik kalau orang-orangnya ya tidak semelek itu dengan teknologi. Budaya organisasi juga harus disiapkan. Terus lalu karena rendahnya adopsi di pengguna akhir. Jadi pengguna di akhir tuh end usernya itu ya nggak beneran bisa mengimplementasikan menggunakan Business Intelligence dengan baik. Di sisi lain, kualitas produk tetap jadi fondasi loyalitas pelanggan. Seperti kalau pada praktiknya Toyota, Apple itu kan masih sampai sekarang masih jadi top of mind karena ya produknya mereka bagus gitu. Fenomena etis itu pertama kali muncul, fenomena Business Intelligence itu muncul di Amazon, namanya Project Curiosity, yang mengumpulkan data kompetitor diam-diam. Nah itu salah satu trik Business Intelligence yang dipakai sama Amazon. Jadi mana yang lebih menentukan, Business Intelligence atau kualitas produk? Ya, dari rumusan masalah kita bisa melihat kalau Business Intelligence itu lebih menentukan keunggulan kompetitif dibanding kualitas produk. Karena apa? Karena dia base-nya data, bukan base-nya produknya. Kecuali produknya itu data juga, tapi kan kebanyakan kan tidak. Tapi apa kualitas produk tetap jadi inti keberlanjutan bisnis meski telah mengadopsi Business Intelligence? Makanya kita harus menganalisis kontribusi Business Intelligence terhadap keunggulan perusahaan atas kompetisi dengan rivalnya gitu. Kita harus menilai apakah kualitas produk tetap menjadi fondasi utama untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang, atau itu juga nanti kualitas produk juga bisa diatur lewat Business Intelligence. Nah itu yang menarik. Secara definisi, Business Intelligence kan proses pengumpulan, pengolah, terus analisa data, lalu disajikan. Nanti dari hal yang disajikan itu digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, sedangkan fungsi dan tujuan itu integrasi data, internal eksternal, visual dashboard, insight bagi sebuah keputusan manajerial, itu semua dilakukan oleh Business Intelligence karena itu Business Intelligence itu bermanfaat untuk satu, efisiensi waktu, biaya. Karena semuanya sudah terintegrasi, jadi waktunya lebih cepat, biaya lebih murah. Lalu bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman. Jadi yang sudah diolah tadi, data yang sudah diolah tadi kan bisa kita baca, bisa kita lihat, oh bisa kita jadiin
sarana untuk memahami pasar, pelanggan. Terus kalau misalnya bisnisnya itu kompetitifnya berbasis based on data, ya itu makin lebih unggul lagi business intelligence itu. Nah, tapi ada tantangannya juga, nggak semuanya itu oke. Pertama, kalau masalah kualitas data rendah tadi itu sudah saya bahas di awal, itu cukup jadi masalah karena kalau datanya udah nggak oke, ya selanjutnya pemrosesan dan lain-lainnya juga pasti nggak oke. Kenapa nggak oke? Karena ya dari pondasinya datanya kan, pondasi bisnisnya di data itu tadi sebenarnya. Terus ada masalah lagi di adopsi teknologi. Mau nggak mau, kita suka nggak suka, kemajuan teknologi itu nggak semua orang pasti bisa catch up. Ada aja orang-orang yang tertinggal. Nah, itu yang jadi masalah ketika di bisnis kita ada orang-orang yang dia tidak bisa catch up dengan teknologi. Nah, itu kan pasti kalau ada satu dua mungkin lebih mudah diajar, tapi kalau udah lebih banyak dari itu, mungkin lebih dari 30% pekerjanya tidak bisa mengadaptasi teknologi, nah itu berarti budayanya belum siap. Tapi kalau sedangkan ya untuk kualitas produk, dimana sejauh ini ekspektasi produk itu masih jadi faktor paling menentu, karena dia itu sejauh mana nih spesifikasi produk ini match sama ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggannya 8, kualitas produknya 8. Nah, itu kan berarti match. Nah, itu yang kebanyakan pelanggan itu mau balik lagi karena mereka ya udah ngerasain gitu. Indikasi kualitas oke tadi apa sih? Performa, fitur, kesesuaian spesifikasi, daya tahan, terus kemudahan, estetika, sama yang paling penting perspektif pelanggan, persepsi pelanggan gitu ya. Kalau persepsi pelanggan terhadap barang ini oke. Kayak misalnya orang lihat BMW ini oke. Apakah BMW selalu lebih oke daripada Toyota? Kan belum tentu, tergantung mobil yang mana kayak gitu. Itu tapi persepsinya itu persepsi pelanggan itu yang yang menjadi salah satu indikator. Tapi ada nggak peran business intelligence untuk pengendalian kualitas? Ada. Kita kan bisa pakai business intelligence buat monitoring kualitas secara real time. Terus bisa jadi buat analisis akar penyebab. Misalnya ada failure di mana itu, bisa kita pakai business intelligence untuk untuk menganalisa. Terus bisa juga business intelligence tadi based on data yang sebelumnya yang sudah dianalisa, itu jadi kita buat rekomendasi, kedepannya harus seperti apa nih, peningkatannya harus di bagian mana nih. Nah, itu kan salah satu bentuk sinkronisasi antara bisnis dan kualitas produk. Nah, kalau udah itu terjadi, berarti kita pasti punya kemampuan untuk menciptakan nilai lebih tinggi dibanding pesaing-pesaing kita. Contoh itu adalah keunggulan kompetitif kita gitu. Keunggulan itu bisa membentuk strategi bisnis yang lebih baik dengan bisnis dan tadi bisa SDM jadi lebih unggul, manajemennya bisa lebih more knowledgeable. Nah, tapi lalu peran business intelligence dalam keunggulan tadi itu apa? Ya, seperti menyediakan informasi tadi, terus mengambil keputusan yang minim risiko, mendorong inovasi, respon pasar cepat. Jadi kan produknya bisa lebih bagus karena inovasi, dan inovasinya itu bisa didorong lebih cepat karena kita tentang business intelligence. Coba kita ambil ini ya, studi kasus misalnya. Ada misalnya Hasnur Group, itu self-service. Nah, self-service business intelligence itu bisa efisiensi suku cadang. Lalu ada segmentasi perbankan misalnya. Kita bisa misalnya bank bisa pakai business intelligence untuk mensegmentasi nasabah based on transaksi. Jadi marketingnya tepat, nasabah level A itu butuh marketingnya apa, itu kan bisa dipakai business intelligence misalnya. Terus Netflix misalnya, dia mau bikin film, dia pakai bisnis data, bisnis intelligence tadi untuk cari data orang-orang ini sukanya apa gitu misalnya. Nah, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bisnis intelligence dan kualitas produk itu punya kontribusi berbeda tapi saling melengkapi. Keduanya tidak saling menggantikan juga, itu harus diintegrasikan biar optimal.
Lalu bisnis intelligence itu bisa menjadi tulang punggung keputusan strategis, sementara kualitas produk tetap jadi penentu loyalitas dan keberlangsungan. Jadi sinkron lah dua itu. Kesimpulan dari semua ini adalah kita tidak perlu memilih, kita tidak perlu membandingkan memakai cara yang mana. Kita harus memanfaatkan research sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya ada bisnis intelligence, ada kualitas produk, ya kita pakai aja dua-duanya. Begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.